Ini sebetulnya nggak penting sih, cuman ada yang minta dulu, sebetulnya ini minta dibikinin video tentang Google Slides katanya. Nah, dulu tuh sempat ada kegiatan untuk menunjang kegiatan belajar online. Nah, aplikasi apa yang cocok, katanya coba Google Slide. Ada yang minta nih, apa sih Google Slide? Jadi di sini saya kasih judul Google Slide untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, apa yang harus kita tahu dari Google Slide? Sebetulnya kalau tampilan sama dan mungkin fungsinya sama dengan PowerPoint, tapi sebagai pengguna kan kita tuh pengen pilih ya, bagusan mana antara Google Slide dan PowerPoint, atau dalam pertanyaan lain, apa kelebihannya Google Slide ini dari PowerPoint. Nah, kali ini kita bahas. Mudah-mudahan gak ngaco gitu ya, karena saya juga disuruh ini ngisi materi kayak gini. Oke, pertama di Google, kalau pakai Google Slide kita gak perlu install aplikasi, karena kalau di laptop ya atau di komputer, kalau untuk pakai PowerPoint kan kita mesti install dulu di komputer, dan itu pun belum tentu yang softwarenya belum tentu yang asli gitu ya, karena kan rata-rata orang pakai bajakan. Sedangkan ini nggak perlu diinstal, yang penting kita punya akun Gmail dan kuota tentu saja, karena ini kan online. Kemudian yang kedua, hal yang kita kerjakan di Google Slide itu tersimpan secara otomatis di Google Drive. Jadi kita udah nggak perlu lagi takut file kita hilang atau tiba-tiba aplikasinya nutup sendiri gitu ya, karena dalam hitungan detik Google Slide itu nyimpan langsung ke Google Drive. Yang itu juga dari Google juga, kalau kita punya Gmail itu otomatis nanti nyambung juga ke Google Drive, jadi nggak perlu takut filenya hilang gitu. Kan dulu sering ya, sudah capek-capek bikin slide, tiba-tiba komputernya mati atau mati lampu atau hang apalah itu, yang udah dikerjain itu tiba-tiba hilang. Memang bisa dibalikin sih kayaknya, cuman kita kan saya lah gitu ya, saya nggak tahu caranya. Makanya adanya Google Slide ini cukup membantu lah gitu, untuk orang-orang yang sering lupa kayak saya. Nah, ini tampilan dari Google Slide. Kita ini juga bisa desainnya itu kita bisa pilih, jadi nggak usah
bikin desain sendiri gitu, nggak usah ngatur tata letaknya sendiri, karena Google tuh sudah menyiapkan gitu. Tahu aja banyak pengguna yang nggak bisa gitu, hanya udah disiapin nih gimana tata letaknya yang bagus, kita tinggal pilih, dan tampilan juga kayak udah jago gitu, padahal kan kita cuma milih doang gitu. Kemudian kita juga bisa nyari gambar ataupun artikel langsung di Google Slide-nya tanpa buka tab baru gitu. Nah, di sana ada tempat untuk menelusuri sesuatu dari Google. Itu salah satu keuntungannya. Jadi yang pertama, tidak perlu install aplikasi. Yang kedua, file itu otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, yang ketiga, bisa mencari dan menambahkan gambar dari pencarian Google. Nah, jadi kita nggak perlu buka tab baru, kita nggak perlu nyarinya susah-susah gitu, karena bisa langsung nyari gambarnya melalui Google Slide gitu. Jadi ada tempat di mana kita bisa nyari gambar. Kemudian gambar yang kita dapat itu juga sudah difilter oleh Google secara otomatis. Gambar yang muncul itu gambar yang secara hak cipta lah ya, atau apalah itu, copyrightnya itu yang sudah dapat digunakan atau digunakan ulang oleh siapa aja gitu. Jadi kita tuh diajarin juga gitu bahwa untuk menghargai karya orang tuh kayak gimana gitu. Jadi yang nggak boleh kita pakai atau yang nggak dibagi haknya gitu untuk kita pakai, itu kita nggak bisa gunakan gitu. Walaupun bisa aja sih, kalau kan slide itu kalau gambarnya itu aja kan gak seru gitu. Kita bisa gunakan foto apa saja dan bisa dicari di penyimpanan internal laptop atau HP, itu bisa juga. Kemudian selain bisa mencari gambar, kita juga bisa mencari atau memasukkan video YouTube langsung di slide-nya. Videonya nggak perlu kita download dulu, kita hanya tinggal memasukkan linknya dan video itu sudah bisa diputar di Google Slide kita gitu, di slide kita, dan relatif kecepatannya bagus juga. Itu mungkin tergantung jaringan internet kali ya, tapi bisa. Dan video YouTube-nya juga bisa diatur di bagian mana yang mau kita tampilkan di slide. Misalnya di contoh ini, kalau ada video dari YouTube yang berdurasi maksimalnya, total durasinya misalnya 10 menit, kita bisa nampilin bagian video dari menit keberapa sampai menit keberapa. Nah, ini kan ya bagus juga gitu, karena tidak semua video YouTube itu kita perlu untuk ditampilkan, dan kita bisa pilih yang durasi mana ke durasi mana gitu. Dan ini tentu saja sangat memudahkan.
sebelum sempit, hidup sebelum mati. Materi aja yang dimuat dalam kemudian slide dari Google Drive ini Google Slide ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Misalnya kalau ada guru ngajar online atau dosen ngajar online, slide yang udah kita bikin tuh bisa kita share. Kita bisa sharing slide kepada orang lain. Misalnya guru kepada siswa, atau siswa itu mau bagikan slide-nya kan ditugasin, misalnya bagi slide-nya ke teman-temannya atau bagi slide-nya ke gurunya itu bisa. Jadi nggak perlu ada transfer file gitu ya. Kita tinggal bagi-bagi linknya, bagi hak akses kepada orang lain untuk bisa melihat slide yang sudah kita bikin. Kemudian kelebihan berikutnya, kita kan dulu mungkin sudah sering buat ya, slide dari PowerPoint itu. Artinya di drive kita itu sudah ada file PowerPoint yang mungkin ingin kita buka lagi atau ingin kita edit untuk keperluan berikutnya gitu ya. Nah, Google Slide itu ada fitur import template beserta isinya dari PowerPoint yang sudah kita bikin. Jadi kita bisa masukkan PowerPoint yang sudah kita bikin tuh langsung ke Google Slide yang mau kita bikin. Misalnya kita ditugasin untuk bikin slide di Google Slide gitu ya. Tapi kita bikinnya justru malah di PowerPoint karena Google Slide belum punya dulu. Tiba-tiba ditentuin harus Google Slide. Nah, itu nggak perlu khawatir karena itu bisa diimpor sehingga nanti bentuknya itu, formatnya itu bisa dalam bentuk Google Slide gitu. Dan malah itu bisa kita pilih. Dalam PowerPoint slide-nya ada 7 misalnya, kita mau pilih 5 atau 4 saja itu bisa. Nah, ini contohnya. Kita menambahkan salah satu slide dari PowerPoint dan dimasukkan ke slide yang sedang dikerjakan, itu bisa. Nah, itu ya, jadi cukup mudah lah. Kemudian file Google Slide ini bisa di-download dalam berbagai format. Misalnya kita udah ngerjain, udah beres slide-nya, tapi mau kita simpen di tempat yang offline gitu ya, di komputer sendiri, bukan di Google Drive, atau mau kita bagikan dalam bentuk yang bisa diakses secara offline. Nah, itu bisa di-download, dan formatnya pun bisa dalam berbagai format. Bisa download dalam bentuk PDF, apa sih bacanya? Bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk gambar, misalnya kalau PowerPoint kadang-kadang bisa diedit ya. Kita kalau misalnya nggak mau diedit nih, nggak mau bisa diedit, kita bisa download aja dalam bentuk gambar. Ngedit gambar kan lebih butuh banyak waktu dibanding edit PowerPoint gitu. Kemudian
Setelah itu bisa di print gitu. Misalnya kita udah bikin slide nih, tapi kita mau ngajarin di kelas, ada listrik, ada internet, print aja itu, print aja dulu, kemudian bawa slide yang sudah di printnya itu ke kelas, itu bisa. Jadi bisa di download dalam bentuk PowerPoint, PDF maupun gambar, juga bisa di print. Kita bisa print juga. Kemudian apa lagi? Nah, ini hasilnya yang sudah di download dalam bentuk PDF, dan tentu saja kalau PDF gambar bisa dilihat, tapi video gak bisa diputar ya. Kemudian file bisa dibagikan. Nah, ini yang sudah diedit memakai Google Slide, tampilannya kan kayak yang bagus ya, profesional, padahal sebetulnya kita tinggal pilih. Oke, kemudian kita juga bisa ngerjain satu slide itu dengan banyak orang. Misalnya kita bisa kerja kelompok nih Pak. Guru ngasih tugas, guru memungkinkan untuk ngasih tugas membuat slide secara berkelompok, tapi nggak harus ketemu. Itu bisa sih, karena di Google Slide tuh kita bisa chatting dengan orang lain yang sudah bergabung di dalam Google Slide yang sudah dibagikan gitu ya. Jadi kita bisa diskusi di sana, kemudian masing-masing bisa diberi akses untuk mengedit. Jadi misalnya kelompok 3 orang, yang satu ngerjain slide pertama, yang orang yang kedua ngerjain slide yang kedua, orang yang ketiga ngerjain slide yang ketiga gitu. Dan itu bisa gitu. Dan dalam pengerjaan juga kita bisa saling diskusi, ngobrol atau apapun sama teman-teman satu kelompok kita. Jadi ini bisa untuk kerja kelompok. Jadi untuk kegiatan belajar online bisa sangat mendukung lah gitu ya, untuk yang mau belajar tentu saja. Nah, ini contohnya kita bisa nyuruh teman kita untuk kerjain sesuatu dan lain-lain, nambahin sesuatu, ngurangin sesuatu. Tergantung nanti hak aksesnya apa bisa ngedit atau cuma bisa lihat atau cuma bisa komen gitu ya. Nah, itu aja paling, nggak ada yang secara umum gitulah ya. Secara umum gitu pengenalan tentang Google Slide. Jadi ini kurang lebih dengan PowerPoint 1-2 lah gitu. Ada kelebihannya dan mungkin kekurangannya juga ada, karena saya bukan mau iklan produk Google atau produk Microsoft. Jadi teman-teman tinggal pilih aja maunya yang mana gitu. Kalau saya sih sekarang sedang belajar untuk menggunakan ini, produk Google yang online ini, karena pertama sih pengen pakai yang legal gitu ya. Kan kalau PowerPoint yang diinstal di komputer itu bajakan itu ya. Kalau aslinya kan kita harus beli berapa gitu.
Kalau ini udah pasti asli, yang penting linknya itu yang benar gitu ya. Dan kita tinggal bikin akun dan itu legal. Kalau yang bajakan itu kan ya mau sampai kapan kita pakai yang produk bajakan gitu ya. Kita ngajarin orang untuk gak mencuri tapi kita pakai produk bajakan, itu kan nggak oke lah gitu ya. Itu aja paling. Kalau masalah yang lain-lainnya saya kira plus minus lah dengan PowerPoint, tapi kurang lebih ada hal-hal yang bisa kita ambil sisi-sisi baiknya untuk kita manfaatkan sebagai pengguna. Dan tentu saja untuk menggunakan ini perlu modal kuota juga, tapi nggak banyak sih, apalagi sekarang ada kuota bantuan pemerintah. Kayaknya itu bisa dimanfaatkan, tapi mudah-mudahan nggak belajar online lagi ya. Tapi kalaupun harus belajar online, kita sudah siap, artinya kita bisa cari alternatif yang memudahkan untuk proses belajar dan mengajar, sehingga kegiatannya tidak berkurang walaupun esensinya tentu berbeda dengan belajar tatap muka gitu. Udah itu aja lah, selesai ya.